Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kita bisa beribadah. Sebentar kita akan memuji Tuhan. Tapi untuk itu kakak mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi di rumah pas bangun tidur tuh dia berdoa dulu? Ayo, sama. Ya, Kak Wispul berdoa. Ya, begitupun juga adik-adik dan kakak. Kalau kita bangun pagi itu kita harus berdoa. Itu tandanya kita mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam tidur kita sampai kita bisa bangun. Oke adik-adik, untuk itu kakak minta adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Memasuki Gerbangnya. Kita menyanyi dengan penuh sukacita ya. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Rasaku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita kembali pada bait yang pertama lagi ya adik-adik. Memasuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tadi kita sudah menyanyi memasuki gerbangnya dengan penuh sukacita. Sebab Dia adalah kegirangan kita. Tuhan adalah semangat kita. Untuk itu kita harus selalu mendengar Tuhan. Oke, kakak minta kita menyanyi lagi dalam lagu Mana-mana Tuhan Panggil dengan penuh sukacita ya. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memasuki gerbang Tuhan dengan penuh sukacita, kita sudah mendengar panggilan Tuhan untuk bekerja untuk Tuhan. Oke adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh kakak Billy. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, kini tiba saatnya kita akan memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kakak mengajak adik-adik sekalian tutup mata dan kita bersatu dalam berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, di pagi hari ini kami kembali anak-anak-Mu seraya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai dengan ibadah kami di pagi hari ini, kiranya kami menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya boleh terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin.
Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bilang mana-mana Tuhan panggil. Baru kita sudah jawab tuh, kita bilang saya kerja di ladangnya Tuhan. Oke, untuk itu mari kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Kita ulang lagunya lagi ya adik-adik. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk kelas anak-anak akan dibawakan oleh Kakak Wispul, dan untuk kelas remaja dibawakan oleh Kakak Charlie. Kita akan bermazmur bagi Tuhan, diambil dari kitab Mazmur pasal 11, ayat pertama sampai ayat ke-7. Kitab Mazmur pasal yang ke-11, ayat pertama sampai ayat ke-7. Dengan perikop Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memana orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus hati akan memandang wajah-Nya. Kita akan merespon Mazmur pujian di pagi hari ini dari nyanyian Kidung Jemaat 462. Dari Kidung Jemaat 462, bait pertama, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 3. Dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat pertama sampai ayat ke-21. Kitab Samuel yang pertama, kitab 1 Samuel pasal 3 ayat pertama sampai ayat ke-21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita meminta kekuatan dari Tuhan, kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dan menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau sudah menyertai kami Tuhan, menuntun kami dalam istirahat kami semalam, dan Engkau memungkinkan kami Tuhan di pagi hari ini untuk datang bersekutu, memuji serta mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari terus berkati kami Tuhan, berkati kepada kami Tuhan, biarlah kami bisa tertuju hanya kepada Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba hanyalah alat yang Kau pakai bagi hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik hamba Tuhan di pagi hari ini. Berkati hamba Tuhan, berkati juga adik-adik hamba Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Mari terus berkati, biarlah dia bisa mendengarkan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari pertama Samuel pasal 3, ayat pertama sampai ayat ke-21. Pertama Samuel pasal 3, ayat pertama sampai ayat ke-21 dengan perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, 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 dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergilah mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan segala sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel dengan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa, kata Eli. Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku.
Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel menetapkannya semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Berbahagialah bagi kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Tema kita di pagi hari ini yaitu Samuel mendengar panggilan Tuhan. Dengan tema Samuel mendengar panggilan Tuhan. Anak-anak remaja dikasih oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah bercerita tentang keluarga Elkana, di mana Elkana mempunyai dua istri. Yang pertama nama Hana dan kedua Penina. Ya. Ketika Hana belum punya anak, tetapi ya dia berdoa kepada Tuhan di Silo. Ya, dia meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Ya, Tuhan menepati janji dari Hana itu, yaitu Tuhan memberikan anak kepada Hana, tetapi Hana harus membayar nazarnya kepada Tuhan, yaitu harus menyerahkannya kepada Tuhan sebagai pelayannya di Bait Allah. Ya, adik-adik kasih Tuhan, di mana ya setelah Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli, ya di situ dia menjadi pelayan bagi Tuhan, bukan pelayan bagi Imam Eli. Ya, di mana Samuel ya dipenuhi Roh Kudus oleh Tuhan dan menjadi pelayan di situ. Ya, tetapi Samuel belum mengerti tentang siapa itu Tuhan. Dia belum mengenal namanya Tuhan. Ya, ketika itu ya Imam Eli sudah tua dan matanya sudah kabur. Tetapi ya ketika itu Samuel ya pergi tidur di malam hari di tempat di mana di dekat bait suci Allah. Di situ dia tidur, dan ketika itu terjadilah suatu percakapan antara Tuhan dan Samuel. Tetapi Samuel ini belum mengerti siapa yang memanggil dia. Ketika itu ya pada ayat ketiga di situ mulailah pada ayat keempat mulailah Tuhan memanggil Samuel. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Ya, di sini ayat pertama Tuhan mulai memanggil Samuel, tetapi Samuel belum mengerti siapa yang panggil dia. Ya, ketika itu dia mengira bahwa Samuel dipanggil oleh Imam Eli. Ketika itu Samuel pergi menghadap kepada Imam Eli, ya, tetapi pada yang kelima, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Ya, di situ ya, dia lari kepada Imam Eli dan ingin mengetahui apa sih panggilan dari Imam Eli itu. Tetapi Imam Eli dia berkata kepada Samuel bahwa aku tidak memanggil engkau. Ya, maka kembalilah tidur di tempat tidurmu. Ya, ketika itu setelah Samuel sampai di tempat tidurnya, ya, Samuel dipanggil lagi oleh Tuhan yang kedua kalinya. Pada ayat ketujuh, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk pada ayat keenam. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Ya, situ
Ya, panggilan Samuel yang kedua kali, tetapi dia mendapatkan Imam Eli lagi dan berkata, aku tidak memanggil engkau. Ya, di mana ya Samuel ini belum mengerti siapa sih yang panggil dia. Ketika Samuel kembali tidur di tempat tidurnya, ya, untuk ketiga kalinya pada ayat ke-7 sampai ke-8, di situ Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah nyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Di mana panggilan Tuhan yang terakhir pada ayat ke-7 sampai ke-8, ya Samuel pergi menemui yang terakhir kalinya kepada Imam Eli, itu ketiga kalinya. Tetapi Eli sudah memahami apa sih panggilan yang dipanggil oleh Samuel. Dia berkata bahwa Samuel, ya, jika Tuhan memanggil engkau, lalu jawab, ya Bapa. Pada yang ke-9 itu, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar, maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ya, di situ Imam Eli sudah mengerti apa sih panggilan itu. Ya, dia menyuruh Samuel bahwa jika Tuhan memanggil engkau, maka katakanlah, ayat 9, berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila yang memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Ya, Imam Eli berkata kepada Samuel, jika Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, lalu Samuel berjawab bahwa berbicaralah Tuhan. Ya, di mana pada ayat ke-10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengarnya. Ketika itu Tuhan berdiri di depan Samuel dan berkata bahwa Samuel. Lalu Samuel berbicara bahwa, ya Bapa, berbicara sebab hambamu ini mendengar. Pada ayat ke-11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada yang ke-12, pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Pada yang ke-11 sampai yang ke-13, di mana Tuhan memberitahukan kepada Samuel bahwa aku akan menghukum keluarga Eli, ya, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anaknya, sehingga Tuhan marah kepada keluarga Eli dan ingin menghukum keluarga Eli. Ketika itu setelah Tuhan sudah memberitahukan apa yang dilakukan oleh keluarga Eli, maka Samuel kembali tidur, dan keesokan harinya atau pagi-pagi benar, ya Samuel bangun dan Samuel membuka pintu rumah Tuhan. Ya, Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Ya, karena itu, ya ketika Samuel sudah membukakan pintu rumah Tuhan, ya tiba-tiba Imam Eli datang kepada Samuel. Ya, kalau bahasa sehari-hari adalah kepo, ya adik-adik. Ya, Imam Eli ini ingin tahu apa sih yang dikatakan Tuhan Allah kepada Samuel. Ya, karena keponya, ya ingin tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. Ya, ketika itu ayat ke-17, kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahwa bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukannya kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ya, adik-adik dikasih oleh Tuhan, di situ ya Samuel memberitahukan kepada Imam Eli bahwa ya Tuhan ingin menghukum keluarga Imam Eli karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Ya, di mana anak Eli adalah Hofni dan Pinehas, karena dosa-dosa
dia, ya dia sudah menghujat Tuhan Allah. Ya, karena itu Imam Eli hanya bersyarat kepada Tuhan saja, biarlah apa yang diperbuat Allah, ya perbuatlah. Pada ayat ke-19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakannya jabatan Nabi Tuhan. Ya, ketika itu pada ayat 19 sampai 20, Tuhan memberikan satu jabatan kepada Israel untuk memimpin bangsa Israel, yaitu ya untuk mendapatkan suatu jabatan dari Tuhan yang ingin memimpin bangsa Israel. Ya, pada ayat ke-21, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab dia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Ya, ketika itu ya Tuhan selalu menyertai Samuel, ya sampai Samuel ya besar dan Tuhan tetap menuntun Samuel menjadi ya hamba Tuhan. Ya, karena itu adik-adik kasih lihat Tuhan, ya seperti tema kita di pagi hari ini itu Samuel mendengar panggilan Tuhan. Ya, di mana Tuhan sudah memakai Samuel dan memanggil Samuel untuk menjadi alatnya dimanapun Samuel ditempatkan sebagai ya hamba Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan. Yang kita bisa ambil di pagi hari ini tuh di mana Tuhan sudah berbicara kepada Samuel. Ya, begitu juga dengan kita. Ya, Tuhan membangunkan kita di pagi hari ini ya untuk melakukan aktivitas. Terus sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa dulu kepada Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terus kita juga ya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, di mana ya sebelum kita tidur atau sebelum kita melakukan segala sesuatu apapun, kita harus mendengarkan firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan. Dan apa sih isi firman Tuhan itu, kita harus lakukan atau menuruti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab. Di mana Samuel sudah melakukan kehendak Tuhan dan begitu juga dengan kita harus menuruti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita dan melakukannya dalam setiap harinya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberi persembahan kita. Begitu, mari kita bernyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Kakak ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau masih memberkati kami hingga kami masih ada di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu kami dengan baik Tuhan. Walaupun kami beribadah masih dalam bentuk online, namun Tuhan, biarlah sukacita kami tetap selalu senantiasa ada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami.
Kiranya Tuhan firman yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu Tuhan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami terapkan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan jangan Engkau lihat dari seberapa banyak dan besarnya persembahan yang kami berikan Tuhan, namun biarlah Engkau melihat dari hati kami yang penuh sukacita kami memberikannya untuk-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami Tuhan, yang sudah boleh membesarkan kami Tuhan Yesus dan boleh bekerja keras untuk kami, kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kedua orang tua kami Tuhan, jauhkan mereka dari segala susah mara bahaya, bahkan sakit penyakit sekalipun Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga di minggu ini Tuhan, kakak pengasuh kami, kakak Abiam boleh bertambah satu usia Tuhan, di mana semua tuh berkat penyertaan dan tuntunan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di umur kakak Abiam yang baru ini, dia boleh semakin bertumbuh di dalam iman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kehadirat-Mu. Namun sebelumnya Engkau ampuni salah dan dosa kami dan biarlah Engkau menjawab semua doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kakak minta adik-adik di rumah bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terima kasih. Roma 12 ayat 11b, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Terima kasih. Roma 12 ayat 11b, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih. Roma 12 ayat 11b, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih. Roma 12 ayat 11b, 11b, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terima kasih. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayaniku, ia harus mengikuti aku.
dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Roma 12 ayat 11b berbunyi demikian. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ke-26 berbunyi, barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayatnya yang ke-26, barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di Yohanes 12 ayat 26 yang berbunyi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Terima kasih. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Shalom, sekarang saya akan menghafalkan Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Yang teman-teman saya mengapa Roma 12 ayat 11b. Biaya rohmu menyala-nyala dan layani ya Tuhan. Terima kasih. Itu saja. Bagus. Saya mau membacakan ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 12 ayat 26 yang berbunyi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kasih. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan di minggu ini terdapat dari Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Shalom. Ayat hafalan minggu ini dari Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Shalom adik-adik, aktivitas untuk minggu depan untuk yang kelas kecil akan memperagakan gerakan dengan lagunya, dan yang untuk kelas remaja akan mengisi soal TTS yang akan dibagikan oleh kakak-kakak pengasuh. Nah, setelah mengisi soal TTS, adik-adik sekalian bisa langsung memfoto hasil TTS-nya. Untuk yang kelas kecil, kalau sudah menguasai gerakannya, nanti adik-adik bisa langsung buat videonya dan kirim ke grup ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya dengar, saya tahu dan melakukannya. Saya dengar, saya tahu dan melakukannya. Saya
dengar, saya tahu. Tahu saya dengar, saya dengar, saya tahu dan melakukannya. Saya dengar, saya tahu dan melakukannya. Saya dengar, saya tahu dan melakukannya. Saya dengar, saya